Mahoka Koko no Retosei volume ke-17 chapter 5. Untuk murid SMA, konferensi mungkin terlihat seperti hal yang biasa, tapi bagi partisipan, konferensi Ten Master Clan adalah suatu yang tidak berbeda dari duel serius yang mengenai hidup mereka. Tempatnya di Hakone, diadakan di ruang konferensi yang disewa di hotel mewah. Karena pertemuan sudah hampir dimulai, kursi dari meja bundar disiapkan. Mengenakan sweater warna coklat, tembaga yang menutupi tubuh tingginya dan tubuhnya yang terbakar matahari adalah kepala keluarga Ichijo Goki, bertempat tinggal di Kanazawa. Dia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-42. Beberapa hari yang lalu, pekerjaannya adalah presiden dari perusahaan penambangan dasar laut. Dengan rambutnya yang diikat dan mengenakan kimono elegan, adalah kepala keluarga Futatsugi Mai, bertempat tinggal di Asia 55 tahun. Dia adalah pemegang saham utama dari perusahaan industri makanan. Mengenakan jaket di depan kaos polosnya ditambah dengan tampilan kasar adalah kepala keluarga Mitsuya yang mungil tapi atletis. Mitsuya Gen, bertempat tinggal di Atsugi 53 tahun. Dibungkus dengan gaun berwarna merah wine adalah kepala keluarga Yosuba yang cantik, Yosuba Maya. Tidak peduli siapapun yang melihatnya mengira dia masih 30 tahun, tapi dia sebenarnya 47 tahun. Memakai baju yang rapi, tapi juga memiliki penampilan yang biasa seperti pengusaha yang tidak baik adalah kepala keluarga Itsuwa Isami, bertempat tinggal di Sendai, 29 tahun. Dia adalah pemilik perusahaan panggilan pembangkit listrik tenaga geothermal. Entah bagaimana, fashion yang kuno dan mengingatkan kita pada pengusaha elit dari tahun 80-an sampai 90-an adalah kepala keluarga Saingusa Koichi, bertempat tinggal di Tokyo, 48 tahun, mengenakan kacamata berwarna ringan, bahkan di dalam ruangan adalah karakteristiknya. Dia adalah pemodal usaha. Mengenakan setelan merek luar, pria berambut putih adalah kepala keluarga Kudo Makoto, bertempat tinggal di Ikoma, 64 tahun, adalah pemegang saham, investor, dan kreditor, dan banyak perusahaan industri militer. Orang botak dengan pakaian formal Jepang, sebuah Haori Hakama, adalah kepala keluarga Jumonji Kazuki, bertempat tinggal di Tokyo, 44 tahun. Dia adalah pemilik perusahaan konstruksi dan teknik sipil yang memiliki koneksi dengan Angkatan Pertahanan Nasional. Ini adalah anggota Ten Master Clan sekarang, dan kepala mereka sebagai tambahan hanya Jumonji Kazuki yang ditemani dengan putranya, Katsuto. Saat semua anggota telah hadir, pintu ditutup. Orang yang mengunci pintu adalah yang paling muda di antara mereka, yaitu Jumonji Katsuto. Jumonji Dono, apa kondisimu sudah membaik? Orang yang pertama berbicara adalah tetua, yaitu Kudo Makoto. Semua keluarga dari Ten Master Clan sejajar, tidak ada hierarki atau semacamnya. Karena ini mereka menggunakan meja bundar di hotel. Tapi untuk melaksanakan rapat tanpa seorang ketua adalah kondusif. Jadi di antara kepala keluarga, itu telah menjadi hukum yang tidak tertulis. Yang tertua akan memiliki peran memfasilitasi pertemuan. Makoto bertanya tentang kesehatan Jumonji Kazuki karena dia absen dari Ten Master Clan konferensi sebelumnya, dengan Katsuto yang menggantikannya. Bagi kepala lain, ini sudah 3 tahun saja pertemuan terakhir mereka dengan Kazuki. Mengenai itu, aku memiliki pengumuman untuk semuanya. Mendengar perkataan Makoto, Kazuki berdiri. Berbicara selagi duduk adalah biasa dalam konferensi Ten Master Clan, sehingga sikapnya terlihat memberi perasaan yang menunjukkan pengumuman penting. Ini mungkin mendadak, tapi aku, Jumonji Kazuki, akan menggunakan pertemuan ini untuk memindahkan posisi kepala keluarga Jumonji kepada putraku Katsuto. Dengan itu, aku ingin semuanya hadir menjadi saksinya. Maksudku, kau sudah tidak dapat menggunakan sihir lagi. Orang yang bertanya adalah Ichigo Goki. Dalam konferensi Master Clan, topik yang sulit yang harus disinggung tak terhitung. Sejak 3 tahun lalu, aku sudah menderita penyakit yang menyebabkan kekuatan sihirku menurun. 2 tahun lalu, aku berada di tingkat di mana aku tidak dapat lagi bertarung. Karena itu, aku meninggalkan semua pekerjaan sebagai kepala keluarga kepada Katsuto. Dan 3 bulan yang lalu, aku kehilangan kemampuan sihirku. Pesan Kazuki tersebut membuat seisi ruangan terkejut. Sebuah penyakit yang dapat menurunkan kekuatan sihir? Ini pertanyaan pertama kali aku mendengar hal ini. Aku tahu ini tidak sopan, tapi sebagai penyihir ini adalah masalah besar. Apakah kau memiliki informasi lebih? Apa tidak ada obatnya?
Orang yang bertanya adalah Saingusa Koichi. Baginya saat konferensi Master Clan berbicara dahulu dan debat kemudian, Saingusa Dono, kekhawatiran seperti itu tidak dibutuhkan. Ini hanyalah masalah keluarga Jumonji. Hanya masalah keluargamu? Apa kau yakin? Saingusa Dono, saat Koichi berusaha untuk bertanya lebih lanjut, dia ditegur oleh Maya. Lebih baik jika kau tidak bertanya tentang hal ini lebih dari ini. Itu benar, jangan mencampuri urusan keluarga lain. Ini bukanlah aturan yang hanya dimiliki oleh anggota Ten Master Clan, tapi juga seluruh komunitas sihir, seperti yang Yosuba Dono katakan. Bisakah kita berhenti bertanya seperti ini? Jumonji Dono telah mengatakan bahwa penyihir keluarga lain tidak akan terkena penyakit seperti ini. Bukankah itu sudah cukup? Futatsugi Mai mengikuti opini Maya. Setelah Kudo Makoto sebagai orang tertua selanjutnya, dia memegang peranan sebagai penengah selama konferensi Master Clan. Baiklah, aku mengerti Jumonji Dono, maafkan kelakuanku. Koichi segera mundur membiarkan sendiri Maya. Dia tidak punya alasan untuk keras kepala terhadap Mai. Tidak, aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Setelah Koichi menjawab seperti itu, Kazuki menghadap Maya dan Mai menunjukkan rasa terima kasih di matanya. Sekarang semuanya, apa ada opini tentang pewaris Jumonji? Tentang pertanyaan Kazuki. Walaupun tanpa adanya kami, aku tahu bahwa tidak apa-apa untuk masalah keluarga Jumonji diselesaikan secara internal, tapi aku tidak keberatan. Aku akan dengan senang menjadi saksi dari pewaris kepada Katsuto Dono. Aku juga tidak keberatan, sebaliknya aku merasa terhormat. Aku akan dengan senang menjadi saksi. Saat Maya menarikkan suaranya, mood Suzuka Atsuko melanjutkan. Atsuko memiliki kekaguman kepada Maya. Begitu sering ketika perselisihan pecah, dia akan menatap Maya, salah satu dari keluarga cabang Yosuba, putra tertua keluarga Shibata. Katsuhige belajar di SMA 5 Sendai. Hal seperti ini adalah karena hubungan pertemanan antara Maya dan Atsuko. Aku tidak memiliki protes kepada masalah pewarisan keluarga lain. Aku harap Katsuto Dono dapat bekerja sebagai kepala keluarga dengan baik. Ini sangat disayangkan bagi Kazuki Dono. Tapi mengingat jasamu untuk komunitas sihir Jepang, terima kasih atas kerja kerasmu. Mungkin karena apa yang terjadi sebelumnya, Koichi secara aktif menunjukkan dukungan. Dengan Maya dan Koichi menerima tawaran Kazuki, keluarga yang lain memberi selamat kepada Katsuto dan memberikan apresiasi kepada Kazuki. Sekarang Katsuto Dono sebagai kepala baru dari keluarga Jumonji, silahkan duduk di kursi itu. Terakhir Makoto mempersilahkan Katsuto. Menganggapnya sebagai kepala keluarga Jumonji, Katsuto memasuki ruangan dan Kazuki meninggalkan ruangan. Katsuto duduk di kursi kepala keluarga Jumonji dengan penyesuaian konferensi Ten Master Clan dimulai. Ichijo Dono, lekukan gunung daerah Hokikuri telah tidak melihat adanya gerakan yang mungkin dapat menjadi masalah. Tidak ada tanda-tanda mengatakan bahwa Uni Soviet baru dan Great Asian Union sedang melakukan penyusupan. Diminta oleh Makoto, Goki membuat laporan tentang pemantauan aktivitas dari pemerintah. Lalu, Mutsuzuka Dono, tidak ada keanehan dalam daerah Tohoku. Futatsugi Dono, Hanshin seperti biasa. Jika ada sesuatu, aku akan segera menyelesaikannya. Futatsugi Dono, berhati-hatilah. Itsuwa Dono, tidak ada pergerakan yang telah terjadi di daerah Shikoku. Yoshitsuri Dono, seperti daerah Hanshin. Kita Kyushu seperti biasa. Apa begitu? Tetap berjaga-jaga dan hati-hati. Laporan ini mengenai aktivitas di daerah yang diawasi masing-masing keluarga. Daerah Hokkaido, Ogasawara, dan Okinawa berada di bawah pengawasan penyihir dari Angkatan Pertahanan Nasional. Bahkan Ten Master Clan tidak dapat melakukan apa-apa dengan mudah. Selain area itu, area pegunungan dari daerah Hokikuri di bawah keluarga Ichijo, Tohoku milik keluarga Mitsuzuka, Hanshin, Chogoku milik keluarga Futatsugi, Shikoku di bawah keluarga Yatsushiro, dan Kyoto, Nara, Shigai, Ki milik keluarga Kudo. Selanjutnya, keluarga Itsuwa secara aktif menyediakan pengajaran kepada penyihir dari Angkatan Pertahanan tentang aplikasi dari Laboratorium Penelitian keempat, sementara bekerja sama dengan keluarga ketiga, keluarga Saingusa dan keluarga Jumonji, bertugas dalam daerah Kanto, termasuk Izu. Sementara keluarga Yusuba bertugas dalam daerah Tokai dan juga prefektur Gifu Nagano. Saigusa Dono, daerah Kanto memiliki aktivitas anti penyihir yang meningkat. Ini bukan pada tingkat di mana perlu ditindak, tapi aku pikir segera atau nanti kita akan harus membuat gerakan. Ada beberapa aktivitas misterius di Yokosuka. Mungkin mereka berencana untuk mensabotase. Apa Jumonji Dono memiliki pemikiran yang sama? Mengenai
pergerakan anti penyihir, keluarga Jumonji dan aku memiliki opini yang sama dengan Saigo Sadono mengenai hal sabotase. Sayangnya, tapi kita tidak dapat menangkapnya. Mengenai yang disebut humanis, mari kita diskusikan ini lain waktu. Lalu, Yosubadono, selagi absen di Kanto, humanis telah mulai melewati batas di Tokai. Maka sekarang, Saigo Sadono, Jumonji Dono, Yosubadono, ada apa? Disebut Maya. Koichi menjawab dengan senyuman. Ada aktivitas mencurigakan di Izu. Kita mengusulkan adanya pengawasan yang ketat. Sekarang tidak ada pengecualian. Tatapan dingin dan tak tertarik tertuju pada Koichi. Mata yang sepertinya sedang bertanya mengapa kau menatapku, lalu hanya memberikan balasan acuh tak acuh. Aku mengerti. Jika kau tidak keberatan, bisakah kau jelaskan sedikit tentang aktivitas apa itu? Orang yang mengatakannya dengan suara bermartabat adalah Katsuto. Walaupun dikelilingi senior, dia terlihat tidak berbeda dari biasanya. Aku tidak keberatan. Minggu lalu, sebuah kapal pengangkut kecil yang sampai di pelabuhan Yokosuka via rute Amerika Utara sedang berlabuh di pelabuhan Numazu. Kami memantau pesiar yang dimiliki oleh kedutaan USNA. Seperti sekarang, pesiar kedutaan menghilang, tapi pengawasan kami terhadap kapal pengangkut itu terus berlanjut. Yosubadono, apa kau tahu di mana pesiar itu? Koichi memberikan pertanyaan lain pada Maya. Aku tidak tahu, mungkin di laut. Walaupun ini seperti Maya memberikan jawaban tak bertanggung jawab, sebenarnya ini seharusnya tanggung jawab Koichi untuk menginvestigasinya. Baiklah, keluarga kami akan menginvestigasinya masalah ini dengan kenaikan aktivitas anti penyihir. Jika kapal pengangkut itu memiliki penumpang humanis, maka otoritas USNA mungkin akan mengejarnya juga. Numazu adalah wilayah Yosubadono, tapi masalah bahwa kapal itu memasuki pelabuhan Yokosuka, keluarga kami akan melanjutkan untuk mengejar ini juga. Jelas memahami itu, Koichi meringkas situasi dengan sempurna. Aku tidak sabar bekerja sama denganmu. Mengangguk, Maya tidak memperpanjang diskusi tentang topik kapal Heigu dan pesiar Kanopus. Setelah laporan reguler selesai, atmosfer ruangan konferensi berubah. Kudodono, pertama aku ingin bertanya tentang lokasi ini. Ucapan itu menandakan sesuatu dibuat oleh Koichi. Saigo Sadono, silakan. Dengan ekspresi menghela napas kesabaran, Makoto meminta Koichi untuk lanjut. Baiklah, terima kasih telah meluangkan waktumu. Mengatakan itu, Koichi berhadapan dengan Maya. Sekali lagi suasana hati tertentu melayang dari mood Suzuka Atsuko ke Yatsushiro Raizo. Koichi dengan sikap sopan berpaling ke Maya, sesuatu yang bisa dikatakan menjadi pemandangan akrab di Ten Master Clan. Yosubadono, selamat atas keputusan pewarismu. Terima kasih. Berdua, Koichi dan Maya menunjukkan senyum palsu di wajah mereka. Di dalam tampilan luarnya, Koichi memiliki secercah provokatif di matanya, sementara Maya mengembalikannya dengan tatapan dingin. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka berdua seperti sudah siap dalam bertarung. Tapi mengenai masalah pertunangan anakmu, aku khawatir. Aku tidak dapat menyetujui itu. Mengapa? Jika aku ingat dengan benar, masalah pribadi seperti pernikahan tidak perlu adanya persetujuan dari Ten Master Clan. Apa aku salah? Sebelum adanya suara persetujuan terdengar, Maya membantah Koichi. Memang benar jika itu hanya sebuah pernikahan. Aku tidak akan mengatakan ini, tapi saat kemungkinan merusak potensi talenta yang ada, ini cerita yang berbeda. Dengan pengecualian Koichi dan Maya, mata semua orang terpusat pada Ichijo Goki. Mulut Goki mulai berbicara. Dengan lengan yang dilipat, wajahnya terlihat seperti akan mengatakan pikirannya. Di tempat dan waktu yang seperti ini, bagaimana pernikahan kerabat berdampak pada kualitas penyihir, penelitian tersebut belum membuat banyak kemajuan. Dan dengan demikian merupakan topik belum disimpulkan. Beberapa penelitian telah mengklaim ini berbahaya, sementara beberapa telah mengklaim itu menguntungkan. Tapi di atas fakta bahwa risiko kelainan genetik diasumsikan, maka dianggap bahwa lebih baik bahwa pernikahan dengan hubungan darah terlalu dekat dihindari. Sebenarnya, antara angka hukum cenderung untuk mencegah bahkan perkawinan antara sepupu. Kudo Makoto menaruh jari-jarinya di atas meja, menutup matanya dari samping. Dia tampak seperti dia tenggelam dalam pikirannya. Ini hanya sebuah kesukaan. Ini tidaklah terlarang. Ada contoh nyata juga. Orang yang membantah Koichi dengan suara lemas bukanlah Maya. Seperti yang dikatakan Yatsushiro Dono, bahkan di antara 28 rumah,
Ada pasangan yang seperti ini, tapi dalam masalah itu mereka memiliki ibu yang berbeda. Mengingat masalah Yatsubadono, ini tidak dapat didiskusikan dengan dasar yang sama. Walaupun jika mereka bukan sepupu, kau dapat kembali ke kakek nenek dan menemukan ayah yang terkait dengan menjadi sepupu dengan suami yang lain. Bahkan ketika berhubungan darah, unsur resiko masih ada dalam pernikahan itu, bukan? Kali ini Mutsuzuka Atsuko yang menyangkal klaim Koichi. Resiko tidaklah pernah nol. Satu-satunya pertanyaan adalah sampai tingkat apa Mutsuzuka Dono. Tapi ucapan Atsuko tidak menyebabkan Koichi bimbang. Alasan aku keberatan dengan pertunangan pewaris keluarga Yusuba adalah karena mereka kembar monozigot dengan hubungan darah yang dekat. Tidak ada perbedaan dengan pernikahan saudara tiri. Apa itu bukan masalahnya? Atsuko tidak menjawab. Koichi mengabaikan maksud emosionalnya. Logikanya lah yang mempersuasinya. Pernikahan antara sepupu mungkin diterima oleh hukum. Tapi jika itu menjadi pernikahan antara saudara tiri, maka ini dapat disebut pengelakan hukum. Saegusa Dono, itu sudah terlalu jauh. Futatsugi Mai dengan lembut menahan kalimat ekstrim pengelakan hukum. Tapi Mai tidak terlihat untuk memiliki niat melawan klaim Koichi. Maaf, aku memang sudah terlalu jauh. Tolong maafkan aku, Yosuba Dono. Maya mengabaikan permintaan maaf Koichi. Jadi pada akhirnya, apa yang ingin kau katakan, Saegusa Dono? Mengabaikan semua ini, dia langsung menuju ke inti permintaan Koichi. Menghentikan bahkan lidah halus Koichi. Wajah Koichi ke arah antara Itsuwa Isami dan Mutsuzuka Atsuko menatap Maya. Apa yang aku inginkan itu sederhana. Aku yakin bahwa pertunangan pewaris kepala keluarga Yusuba, Shiba Miyuki Dono dan Shiba Tatsuya Dono dapat dibatalkan. Maya mengembalikan tatapan Koichi. Berdua tatapan Maya dan Koichi bertemu. Tersembunyi di balik lensa warna ringannya, emosi yang ada di mata kirinya adalah bukan kesenangan maupun kebencian. Maafkan aku. Bisakah aku menambahkan sesuatu? Orang yang memutus ketegangan antara mereka berdua adalah Ichijo Goki. Yosuba Dono, walaupun keluarga kami belum menerima jawaban darimu, aku harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Saegusa Dono terpengaruh oleh kami. Karena itu, bisakah kau memikirkan permintaan kami? Masalah mengenai permintaan pertunangan antara Masaki dan Miyuki. Iya, mengembalikan wajah ketabahan, Maya lesu mendesah dalam-dalam. Masaki Dono adalah pewaris keluarga Ichijo, bukan? Miyuki juga telah ditentukan sebagai pewaris keluarga kami. Bahkan jika aku mengesampingkan fakta bahwa itu tidak pantas bagimu untuk meminta keterlibatan ketika suatu hal telah dikonfirmasi, apa yang kau katakan tidak mungkin. Maya jelas berusaha untuk menyinggung Goki. Atau itu kedoknya. Goki menjawab dengan nada dingin. Aku minta maaf jika kasar. Tapi kami juga membuat permintaan serius. Ini bukan seperti candaan atau semacamnya. Permintaan serius? Untuk mengambil keponakanku yang sudah bertunangan dengan seseorang, bagian apa dari itu yang permintaan serius? Anakku benar-benar berharap untuk menikah dengan Miyuki. Jika kau menerima lamaran ini, maka kami akan menyerahkan Masaki kepada keluarga Yusuba. Meja bundar itu menjadi ramai, membawa gelar Crimson Prince. Ichijo Masaki menunjukkan tingkat kekuatan yang cukup untuk perang untuk gelar itu pada usia 13 tahun. Juga saat insiden Yokohama 2095, bahkan sekarang usianya 17 tahun. Reputasinya sebagai penyihir, petarung kelas 1 terkenal di antara Ten Master Clan. Bagi Goki, untuk mengatakan bahwa dia akan melepas pewarisnya, tidak peduli bagaimana seorang melihatnya. Kesepakatan itu sangat menguntungkan bagi keluarga Yusuba, karena tidak ada kebohongan dalam perkataan Goki. Bahkan Maya harus mengakui proporsinya. Apa begitu? Tapi aku masih belum dapat menerima permintaanmu. Walaupun ketidaknyamanan hilang dari ekspresi Maya, sikapnya tidak berubah dingin. Alasannya, bisakah kau mendengarnya? Bagi Ichijo Dono, sebagai orang tua, untuk berharap memenuhi keinginan anak adalah sesuatu yang aku mengerti juga. Tapi jika Ichijo Dono telah memikirkan perasaan anakmu, maka sebagai bibi, aku juga harus memikirkan perasaan keponakanku. Perasaan Miyuki Dono? Ya, keponakanku Miyuki menyukai anakku Tatsuya. Aku yakin Tatsuya juga seperti itu kepada Miyuki. Aku ingin menghormati perasaan mereka berdua. Pada perkataan Maya, Futatsugi Mai dan Mutsuzuka Atsuko mengangguk dalam. Lagi pula, perkataan seperti itu lebih mudah beresonansi di kalangan perempuan. Apa perasaan Miyuki tak bisa berubah? Bisakah kau memberi Masaki kesempatan? Kesempatan? Miyuki Dono masih belum terlalu mengenal Masaki.
Apa itu tidak sama dengan Masaki Dono? Mengesampingkan penampilan, anakmu sepertinya juga tidak tahu tentang Miyuki. Dengan halus mengatakan, Masaki hanya tertarik dengan Miyuki pada penampilannya, membuat Goki merasa sangat malu. Meskipun itu kebenarannya dia menantang. Karena itu aku harap kau dapat memberi mereka kesempatan untuk menjadi dekat. Jika mereka berdua sudah mengenal satu sama lain dan masih bisa untuk menolak untuk memilih Masaki, maka kami akan menyerah. Ichijo Dono, apa kau sudah sadar dari awal? Keluargamu telah tidak menghormati Miyuki dan Tatsuya, terutama terhadap anakku Tatsuya. Apa yang Ichijo Dono katakan hanya dapat diartikan sebagai menyebut Tatsuya lebih rendah daripada Masaki Dono. Goki kehilangan kata-kata. Dia tidak memiliki maksud berkata seperti itu, tapi ia mungkin telah berbicara sebagai orang tua yang menyayanginya. Terhadap perkataan kasar Maya, bahkan Mai yang berperan sebagai penengah tidak mengatakan apa-apa untuk menegurnya. Ini mengatakan bahwa sebagai kepala keluarga, Goki harus bertanggung jawab terhadap perkataannya. Lalu Koichi yang tidak merasa begitu sekali lagi mengeluarkan klaimnya. Namun jika satu orang untuk mengesampingkan perasaan romantis mereka dan melihat secara objektif, aku pikir keterlibatan antara Masaki dan Miyuki akan sangat baik. Lebih dari apapun, itu akan menghindari bahaya yang bisa datang dari pernikahan dengan hubungan darah dekat. Saigusa Dono, apa kau mengatakan bahwa perasaan Miyuki tidak layak dipertimbangkan? Mitsuya Gen yang diam sampai sekarang menegur Koichi dengan suara yang pahit. Tapi Koichi tidak menariknya kembali. Menekan emosi seorang sampai pada tingkat tertentu diperlukan, terutama sebagai pewaris dari salah satu Ten Master Clan. Apa ini bukan masalahnya? Tidak ada yang keberatan. Apa yang dikatakan Koichi semuanya yang hadir tahu. Dan juga Miyuki masih sangat muda. Jika dia dapat mengenal Masaki, dia mungkin dapat merubah perasaannya. Apa begitu? Hubungan antara pria dan wanita, jika mereka tidak mengenal satu sama lain, maka kita tidak akan tahu hasilnya. Orang yang pertama mendukung Koichi adalah Itsuwa Isami. Tapi yang paling terkejut dengan perkataan Isami adalah Koichi. Walaupun tidak terlihat di wajahnya, Koichi meragukan niat Isami dalam hatinya. Aku juga berpikir itu adalah hal yang baik, meminta pertunangan dengan putri Saigusa Dono. Tapi Mayumi Dono dan Hiroshi tidak cocok, dan pada akhirnya tidak berkembang. Seperti yang dikatakan Isami, tepat sebelum konferensi Master Clan, keluarga Itsuwa menghentikan pembicaraan tentang pernikahan. Klaim Koichi bahwa pertunangan Masaki, keluarga Ichijo dan Miyuki Dono dari keluarga Yusuba beralasan pernikahan mereka akan membawa lebih dan lebih perkembangan terhadap komunitas sihir Jepang. Tidak mengatakan bahwa Ichijo Dono telah berniat untuk memberikan Masaki ke keluarga Yusuba. Aku tidak berpikir bahwa ini adalah kesepakatan yang buruk bagi Yusuba. Dengan dukungan Isami, anginnya mulai berubah seketika. Angin bertiup untuk Koichi dan Goki. Tapi angin itu baru saja akan hancur seketika. Itsuwa Dono, keluarga kami tidak mencari keuntungan dari pernikahan Miyuki. Isami dengan canggung melihat ke bawah. Setelah menyadari niatnya untuk membujuk diskusi tentang keuntungan jangka pendek dan kehilangannya, Maya dengan tegas menolaknya. Aku mengerti pendirianmu. Miyuki masih muda. Aku tidak bisa mengatakan bahwa kemungkinan perasaan berubah adalah nol. Tapi sejauh yang bisa kukatakan, aku pikir Masaki Dono seharusnya berusaha sendiri untuk mendapatkan hati Miyuki. Jika Masaki berniat untuk mencuri Miyuki dari Tatsuya, lalu bahkan aku tidak akan dapat mengekang Miyuki. Bagi keluarga Yusuba, kami akan melayani perintah dari Miyuki, dan kami juga akan menerimanya sebagai menantu kami. Jadi pertunangan dibatalkan. Sebagai gantinya, kau tidak akan masalah jika Masaki Dono akan mengejar Miyuki Dono. Makoto dan Mai memastikan maksud Maya. Interpretasi yang baik-baik saja. Yang terpenting, aku berani mengatakan bahwa pernikahan Miyuki dan Tatsuya adalah hal yang sah diakui oleh hukum. Ini bukan sesuatu yang harus menghasilkan menerima keberatan oleh hukum, bukan? Pada perkataan Maya, Mai mengangguk. Ini seperti yang dikatakan oleh Subadono. Pernikahan seperti ini memang memiliki resiko. Seperti yang dikatakan, klaim Saigusa Dono melebihi lingkup dari Ten Master Clan konferensi. Mai lalu memindahkan tatapannya dari Koichi kepada Goki. Ichijo Dono, apa ini tidak apa-apa? Yosuba Dono sudah mengatakan meskipun Miyuki Dono sudah bertunangan, dia akan membiarkan anakmu untuk berinteraksi dengan Miyuki. Orang tua tidak akan mempermasalahkan hal di atas itu. Aku mengerti. Akan kusampaikan pada putraku. Aku juga terima kasih tentang itu. Berdua Goki dan Koichi memutuskan untuk menurunkan lengan mereka.
Ngomong-ngomong, membiarkan orang yang sudah memiliki tunangan berkencan juga berlaku untuk Tatsuya Dono kan? Tentu saja, Koichi bukanlah tipe orang yang akan mengibarkan bendera putih tanpa persyaratan. Di bawah tatapan Maya dan Mai, Koichi tersenyum, seperti yang dikatakan Itsuwa Dono sebelumnya. Pembicaraan tentang pertunangan antara Hirofumi, keluarga Itsuwa, dan Mayumi kami telah batalkan. Jika bisa, aku mengharapkan Mayumi menikahi Tatsuya. Kudoretsu telah dikenal sebagai tricker karena sihirnya, tapi mungkin dalam hal kepribadian, Koichi memiliki ciri yang sama. Saat semua orang lelah karena Koichi dan masterkan konferensi beristirahat sejenak. Lalu 10 menit kemudian, kali ini Maya memulai dengan kejutan. Bukan hal yang rapuh seperti Koichi klaim, tapi skandal besar. Semuanya, aku memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Oh, jarang sekali Yosuba Dono mengangkat sebuah masalah. Tentang apa itu? Didorong oleh Makoto, Maya tersenyum pada Koichi. Maya pelan-pelan membuka bibirnya yang bersinar. Apa semua orang pernah mendengar orang yang bernama Zo Gongjin? Saat Maya mengatakan itu, tubuh Makoto menjadi kaku. Walaupun Koichi tidak menunjukkan reaksi apapun, tapi non-reaksi yang mengatakan bahwa dia memang tahu tentang subjek ini. Zo Gongjin? Yosuba Dono, bukankah dia adalah Zo Yuwu dari kisah 3 negara? Maya menggelengkan kepalanya selagi tersenyum kepada pertanyaan Mutsuzuka Atsuka dan Yatsushiro Raizo. Menempatkan markasnya di Chinatown Yokohama, dia adalah penyihir kuno yang lahir di benua Tao. Aku yakin begitulah mereka memanggilnya, iya kan Kudo Dono? Makoto menggunakan semua kekuatannya untuk menekan tubuhnya dari gemetar. Kudo Dono, ada apa? Kau terlihat tidak enak badan. Tidak apa-apa, Mutsuzuka Dono. Setelah memiringkan kepalanya pada kelakuan Makoto yang mencurigakan, dia kembali menghadap Maya. Jadi siapa Zo Gongjin ini? Organisasi politik anti-sihir nasional, Balance, sindikat kriminal internasional yang berbasis di Hong Kong, No Head Dragon, sabotase dari Great Asian Union yang menyebabkan insiden Yokohama, dan insiden yang terjadi di jantung kota Tokyo, insiden vampir yang memancing perhatian dunia. Dialah dalangnya yang membuat banyak masalah di Jepang. Ruang konferensi langsung ramai seketika. Itu bukan karena adanya pembicaraan, hanya ada 10 orang dalam ruangan. Ini bukanlah topik yang dapat didiskusikan dengan mereka di sampingnya. Tapi kalau begitu, Shock yang mengambil sikap tenang dan terdiri dari 10 Master Clan berasal dari pidato singkat Maya. Yosuba Dono menghadap Maya. Raizo mengangkat tangannya. Sepertinya ini kebiasaan dari universitas. Apakah dia telah meninggalkan negara ini? Dibantu oleh Ichijo Masaki Dono dan Kudo Minoru Dono, Zo Gongjin telah dibunuh oleh Tatsuya Oktober tahun lalu. Makoto menunjukkan keterkejutan. Dia telah mendengar laporan dari Masaki, tapi dia tidak mendengar laporan dari Minoru. Namun, perubahan ekspresi wajahnya tidak disadari oleh kepala lain. Ini karena mata semua orang terpusat kepada Maya. Tidak termasuk Kochi, Goki, dan Makoto. Kepala lain mengangguk dengan kagum. Minoru Dono seperti yang dikatakan adalah anak termuda Kudo Dono. Makoto mengeluarkan senyum palsu selagi membungkuk kepada pertanyaan Raizo. Masaki Dono keluarga Ichijo, Tatsuya keluarga Isuba, dan Minoru Dono keluarga Kudo. Sangat dapat diandalkan, Mitsuyagen secara jelas memuji. Itu benar, ini membuatku benar-benar bahagia untuk mendengar generasi selanjutnya sudah berkembang dengan hebat. Aku dapat percaya bahwa masa depan komunitas sihir Jepang akan aman. Futatsugi Mai mengikutinya. Berdua Jumonji Dono dan aku merasa bahwa mereka hanya akan menjadi junior di generasi berikutnya. Mereka memang dapat diandalkan. Perkataan Mitsuzuka Atsuko mengundang tawa dari senior. Namun atmosfer itu dirusak oleh perkataan Maya selanjutnya. Saimusa Dono, apa kau bekerja sama dengan Zo Gongjin? Meja bundar itu langsung diam. Yosuba Dono, apa kau memiliki dasar apa yang sah pada klaim ini? Itsuwa Isami mengatakan dengan suara serak. Koichi tetap diam. Saigusa Dono, kau menggunakan rekanmu Nakura Saburo untuk membuat kontak dengan Zo Gongjin secara tidak langsung menggunakan hak sipil Partai Kongres Kanda untuk menghasut gerakan anti penyihir. Apakah kau memiliki sangkalan? Koichi pelan-pelan membuka mulutnya.
Yasubadono, aku juga ingin mendengar dasar lain dari hal ini. Koichi dan Maya menatap satu sama lain dengan dingin. Jika aku boleh bicara, dalam saat tegang itu, yang paling muda Katsuto yang berbicara, terlepas dari tatapan fokus pada dirinya. Katsuto mulai mengatakan testimoninya dengan nada yang tenang. Fakta bahwa Saigusadono menghasut gerakan anti penyihir memang benar. Aku mendengar langsung dari Saigusadono sendiri. Semua tatapan terpaku pada Katsuto, beralih kepada Koichi. Saigusadono, apa kau memiliki alasan? Atsuko dengan tajam lantas memeriksa Koichi. Koichi memiliki senyum yang memiliki perasaan puas dan tenang. Apa yang dikatakan Jumonji Dono itu benar. Apa yang Yosubadono katakan entah bagaimana juga benar. Hanya saja urutannya yang salah. Urutan? Apa maksudmu? Goki mengatakannya, tapi senyum Koichi tidak hilang. Rekanku membuat kontak dengan Zogongjin hanya setelah grid anti penyihir lebih stabil setelah eksperimen Stellar Furnace SMA 1. Sekarang kita berada di topik ini. Itu juga merupakan pencapaian dari Tatsuya Dono dari keluarga Yusuba. Era eksperimen itu sangat dievaluasi oleh cabang Rozen. Jadi apa hubungannya? Goki dengan jengkel menegur Koichi. Koichi tidak menunda percakapan lebih lama atau melakukan apapun yang dapat membuat Goki jengkel. Saat aku membuat kontak dengan Zogongjin, itu untuk menghentikan media massa, menargetkan penyihir secara keseluruhan. Tentu saja aku harus memberikan imbalan, sesuatu yang tidak menguntungkan bagi komunitas sihir Jepang. Kau benar, kau bekerja sama dengan Zogongjin setelah menghasut gerakan anti penyihir. Maya terus terang mengakui klaim Koichi. Tapi fakta bahwa Zogongjin menyebabkan banyak masalah bagi negara kita adalah fakta yang tak terbantahkan. Untuk berkolaborasi dengan orang seperti itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang dari Ten Master Clan. Semuanya, apa itu benar? Alasan Maya tidak terlalu hormat dengan perkataannya karena ini. Pastinya, Ichijo Goki mengekspresikan kesetujuannya. Seperti yang dikatakan oleh Yasubadono, Mutsuzuka Atsuko. Sayangnya, seperti yang dikatakannya, Yatsushiro Raizo. Saigusadono, kali ini aku juga mengatakan bahwa akan lebih baik jika kau berhenti. Jumonji Katsuto. Saigusadono, tidak peduli apa maksudmu. Kau sudah melewati batasan yang seharusnya tidak kau lewati dan berkolaborasi dengan seorang yang seharusnya tidak kau ajak. Futasugi Mai, semua orang mendukung Maya. Koichi yang masih tersenyum sekarang terpojok. Mata Goki, Atsuko, Raizo, Katsuto, Isami, Gen, Mai semua tertuju pada arah Kudo Makoto yang belum menyampaikan opininya. Tapi apa yang Mai katakan kepada Koichi pada akhirnya digunakan oleh Makoto juga. Walaupun dapat dikatakan sebagai keadaannya berbeda dari Koichi, dia juga telah berkolusi dengan Zogongjin. Kekhawatiran Makoto terganggu oleh ketukan di pintu. Bolehkah aku masuk? Suara yang mungkin datang dari sisi lain dari pintu itu dari orang tua yang sangat diketahui dengan baik oleh semua orang. Duduk terdekat dengan pintu, Katsuto berdiri dan melihat yang lain. Walaupun ada beberapa yang setuju, tidak ada yang menggelengkan kepalanya. Katsuto pergi ke lorong dan membuka pintu. Berdiri di belakang pintu adalah Kudo Retsu yang sudah pensiun. Sensei, aku sudah lama tak melihatmu. Walau begitu, apa urusanmu hari ini? Mai mengundang Retsu dengan hormat. Katsuto mencoba untuk menawarkan tempat duduknya, tapi Retsu tersenyum dan melambaikan tangannya. Maaf, tapi aku mendengar topik yang dimaksud. Retsu segera memotong untuk mengejar. Walaupun tidak ada orang yang akan menyebutnya dipertanyakan, ini adalah aturan bahwa topik diskusi selama konferensi tetap rahasia. Keluarga Kudo bukanlah yang pertama menggunakan metode untuk membocorkan dasar umum konferensi. Untuk semuanya, untuk terus memegang akun table Koichi jelas, tapi aku ingin untuk itu harus ditunda. Retsu menyebut Koichi bukan sebagai Saigusadono, tapi dengan nama depannya. Dengan melakukan ini, dia dengan jelas menunjukkan bahwa dia berbicara bukan sebagai bekas anggota konferensi Ten Master, tapi sebagai orang yang disegani dalam komunitas sihir Jepang. Menghasut pergerakan anti penyihir adalah sesuatu yang aku juga diskusikan dengan Koichi. Dan aku tidak menghentikan Koichi. Saling menatap terjadi di meja bundar ini. Tidak termasuk Maya, Koichi dan Makoto, Goki, Mai, Gen, Isami, Atsuko, Raizo, dan Katsuto semua sedang memikirkan maksud sebenarnya dari Retsu. Makoto bahkan tidak menyadari niat ayahnya.
Satu-satunya orang yang telah menduga motif Retsu ini adalah Maya dan Koichi. Juga jika kau berbicara tentang hubungan dengan Zogongjin, maka keluarga Kudo juga tidak benar-benar tidak bersalah juga. Walaupun kita mendiskusikan bencana ini, kita belum mengambil tindakan konkret. Aku mengambil sihir yang disediakan oleh Zogongjin untuk menggunakan parasit sebagai senjata non-manusia, dengan orang tak bersalah sebagai subjek percobaan. Jika putra dari Maya tidak menghentikannya, maka sesuatu yang tidak dapat diubah akan terjadi. Saat Retsu menghadap Maya, Maya mengangguk dan memberikan senyum palsu. Dia bermaksud untuk menyerang Koichi dengan tegas, tapi dia tidak dikendalikan oleh tujuan itu. Jika Retsu ingin menutup-nutupi Koichi, dia tidak memiliki maksud untuk merusak hubungan guru dan murid. Jika kau bandingkan dengan hal yang kami lakukan, apa yang dilakukan Koichi belum separah yang kulakukan. Tapi Sensei, Retsu menghadap ke arah Goki dan menandakan kepadanya untuk berhenti berbicara. Keluarga Kudo harus berhenti dari Ten Master Clan. Dengan itu, bisakah kau anggap kasus ini selesai? Senior, Makoto melihat ayahnya dengan ekspresi terkejut. Makoto, kau bersalah karena secara langsung mengakomodasi Zogongjin. Insiden yang disebabkan oleh Tao yang dikirim oleh Zogongjin telah sangat menyusahkan putra Yosuba dan Ichijo. Untuk ini, kaulah yang harus berbicara, bukan aku. Ayah, Makoto, aku kecewa denganmu. Sensei, apa itu tidak apa-apa bagimu? Orang yang menanyakan Retsu adalah Maya. Jika keluarga Kudo bertanggung jawab sepenuh tentang hal ini, maka keluarga Yosuba akan setuju. Ini akan tidak apa-apa bagi Saingusha Dono dan akan menebus kesalahan dengan kontribusi di masa depan. Retsu tidak menutupi Koichi hanya karena hubungan guru dan murid. Makoto, anaknya akan memegang prioritas yang lebih tinggi dalam masalah ini. Sekarang, kelompok sihir dengan kekuatan terkuat di Jepang bukanlah Angkatan Pertahanan Nasional, tapi sebenarnya adalah keluarga Yosuba diikuti oleh keluarga Saingusha. Dua keluarga ini merupakan dua dengan wewenang terbesar di komunitas sihir Jepang. Jika keluarga Saingusha dikeluarkan dari Ten Master Clan, ini akan menjadi hasil yang sangat tidak diinginkan. Untuk kepentingan menjaga tatanan, mereka harus tetap menjadi bagian dari Ten Master Clan. Untuk memastikan Ten Master Clan yang dibuat bertahan, Retsu menutup Koichi. Maya tidak susah untuk melihat maksud dari perbuatan Retsu. Baiklah jika Yosuba Dono mengatakan seperti itu. Ini memang benar jika keluarga Saingusha dikeluarkan dari Ten Master Clan. Lubang kehilangan akan terlalu besar. Atsuko dan Raizo setuju dengan Maya, tapi hanya mata Koichi yang tetap dingin. Tidak ada keberatan dari semua anggota. Koichi melihat keadaan dengan muka datar yang tidak tersenyum. Maya menghadap Koichi yang seperti itu dan memberikan senyuman. Makoto, ayo pergi, diperintah oleh Retsu. Makoto berdiri agak terlambat dari kursi Ten Master Clan. Semuanya, kami permisi. Retsu mengangguk kecil dan meninggalkan ruangan. Makoto mengikutinya di belakang dengan bahu terkulai. Penutup pintu dengan tanda suara. Baiklah kalau begitu. Seperti waktu berhenti berjalan, Itsuha Isami memulai dengan suara resah. Kita harus memutuskan keluarga untuk menggantikan keluarga Kudo. Besok adalah pertemuan pemilihan. Mengapa tidak melakukannya? Mitsuyagen keberatan. Dalam hal mana terjadi kekosongan dalam Ten Master Clan, anggota pengganti akan dipilih untuk mengisi peran itu. Bahkan jika itu hanya sehari, Ten Master Clan tidak boleh dalam keadaan kehilangan satu anggota pun. Dalam penggantian Makoto, Futatsugi Mai mendukung saran Isami sebagai tetua selanjutnya. Apa begitu? Siapa yang akan menjadi kandidat yang cocok? Apa ada kandidat? Goki bertanya dengan ekspresi tak berdaya. Lalu, bagaimana dengan Shippo Dono? Kepala keluarganya Takumi Dono. Dia orang yang bijaksana. Walaupun mereka memiliki beberapa murid, mereka memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar. Goki, Katsuto, dan Isami menatap wajah Koichi. Walaupun terkenal bahwa keluarga Saingusha dan keluarga Shippo telah bermasalah, Koichi tidak menunjukkan reaksi apapun. Shippo Dono, ada rekomendasi lain? Tidak ada kepala lain yang menjawab pertanyaan Mai. Baiklah, anggota keluarga Ten Master Clan adalah Shippo Dono, walaupun hanya untuk sehari, tapi siapa yang akan mengabari Shippo Dono? Baiklah, aku akan melakukannya. Katsuto mengangkat tangannya dan keluar dari ruangan konferensi untuk membuat panggilan. Tunggu sebentar, Jumonji Dono. Mai mengatakan itu, punggungnya menghadapnya. Kita akan beristirahat sebentar. Bagaimana kalau melanjutkan lagi dalam 30 menit? Tidak ada penolakan terhadap perkataan Mai. Hari berikutnya, tanggal 5 Februari,
tepat setelah memasuki kelas 2E, Tatsuya dikunjungi oleh Shippo Takuma. "Shippo, ada masalah?" Lebih cepat daripada Tatsuya bertanya, sebuah suara penuh rasa ingin tahu menyapa Takuma. Dan orang yang menyapa itu adalah senior aktivitas klub Tomitsuka. "Tidak, ini hanya aku ingin menyampaikan rasa terima kasihku kepada Shiba Senpai." Takuma dengan tidak nyaman menjawab seperti itu. "Baik, perasaan tidak nyaman seperti itu benar-benar dapat dimengerti." Itu adalah fakta yang terkenal bahwa Takuma telah menyebabkan cukup keributan saat bulan April dengan seri duelnya. Perubahan sikapnya akhir-akhir ini diakui tidak hanya oleh anak kelas 1, tapi bahkan juga kakak kelasnya. Walau begitu, kekasarannya kepada Tatsuya masih segar diingatan. Ini dibuktikan dengan tatapan penuh rasa ingin tahu yang menatapnya kapanpun dia berbicara dengan Tatsuya. Selain itu, Erika dan Leo juga menatapnya dengan tidak enak. Walaupun Mikihiko datang ke kelas 2E hari ini, tatapan bosannya sama tidak diinginkan seperti tatapan Erika dan Leo. "Rasa terima kasih. Aku tidak ingat telah melakukan apapun yang pantas untuk mendapatkan rasa terima kasihmu." Apa yang dirasakan Takuma adalah bahwa Tatsuya tampaknya tidak menyimpan dendam sama sekali. Itu cukup kebalikan pada kenyataannya. Setelah melihat upaya Takuma selama kompetisi 9 sekolah, ia kini memiliki pendapat yang lebih baik dari dia. Aku dengar Yusuba Dono merekomendasikan keluargaku sebagai pengganti salah satu Ten Master Clan. Maafkan aku, tapi aku baru pertama kali mendengarnya." Tatsuya tidak berpura-pura, dia memang tidak mengetahui hal ini. Untuk memulainya, fakta bahaya pengganti berarti bahwa salah satu Ten Master Clan telah mundur dari kursinya. Insiden seperti apa yang terjadi? Tatsuya tidak bisa melakukan apa-apa selain ingin tahu. Bahkan jika hanya sebagai pengganti sampai seleksi sebenarnya dilakukan hari ini, aku masih benar-benar berterima kasih. Terima kasih banyak. Ini mungkin sangat memalukan baginya. Segera setelah menyelesaikan kalimatnya, Takuma kembali ke kelasnya dengan kecepatan penuh. Tatsuya dengan samar sadar dengan fakta bahwa Takuma sensitif tentang semua hal yang berhubungan dengan Ten Master Clan. Namun untuk berpikir bahwa itu membuatnya sebahagia itu, Tatsuya diingatkan sekali lagi dari fakta bahwa setiap orang memiliki rasa yang berbeda-beda dari nilai-nilai dan apa yang penting. Hari ini adalah hari pertemuan seleksi Ten Master Clan, sebuah acara yang dilakukan selama 4 tahun sekali. Bersamaan dengan Ten Master Clan, kepala masing-masing dari 18 rumah asisten dapat terlihat. Di samping keluarga Kudo, semuanya datang. Baiklah kalau begitu, pertemuan seleksi Ten Master Clan dapat dimulai. Mengikuti deklarasi Futatsugimai, semua anggota berdiri. Pertama-tama, sesuai yang terjadi, jika semua orang hadir memiliki keberatan atau merasa tidak puas dengan apa yang dikatakan oleh Ten Master Clan, tolong tetap berdiri. Jika kau tidak memiliki, duduklah dalam menit selanjutnya. Pemungutan suara utama adalah tradisi khas pertemuan seleksi. Bahkan jika hanya satu orang tetap berdiri, maka kertas akan didistribusikan dan pemungutan suara akan beralih ke suara yang sebenarnya. Suara akan memutuskan siapa yang akan menjadi 10 keluarga yang akan menjadi yang paling cocok untuk memegang gelar Ten Master Clan. Dan penghitungan yang akan dilakukan di bawah pengawasan 3 anggota dari Ten Master Clan. Sekarang 3 anggota dari 18 rumah asisten, totalnya ada 6 anggota. Mengikuti instruksi dari Mai, 10 anggota pertama di sekitar meja kembali ke kursi mereka. Kepala dari 18 rumah asisten sekarang juga mulai untuk duduk satu persatu. Saat jarum jam kedua dari jam telah membuat 180 derajat, hal yang tak terduga terjadi. Kepala keluarga Kuki dan Kuzumi duduk. Mereka berdua telah diharapkan untuk memilih bagi keluarga Kudo yang baru saja diberhentikan oleh Ten Master Clan, sehingga tindakan ini memberi pukulan ke anggota lain dari 18 asisten rumah yang tidak menduga keadaan ini. Anggota yang masih berdiri melihat satu sama lain. Satu persatu orang-orang duduk seperti terhenti di jalan mereka. Saat 50 detik telah berlalu, tidak ada yang berdiri. Saat 1 menit tercapai, Mai berdiri sekali lagi. Lalu untuk 4 tahun ke depan, keluarga Ichijo, keluarga Futatsugi, keluarga Mitsuya, keluarga Yosuba, keluarga Itsuwa, keluarga Mutsuzuka, keluarga Saingusa, keluarga Shippo, keluarga Yatsushiro, dan keluarga Jumonji akan dikenal sebagai Ten Master Clan.
Semuanya aku mengharapkan berlanjut kerja sama di antara kita. 9 anggota lainnya di meja berdiri dan mengikuti perkataan Mai membungkuk. 18 rumah asisten yang mengitari 10 Ten Master Clan yang baru saja ikut bertepuk tangan. Saat seleksi dari Ten Master Clan baru berakhir, sudah menjadi tradisi bahwa 18 rumah asisten akan meninggalkan mereka untuk dapat mendiskusikan tentang organisasi dan struktur baru mereka. Namun saat kepala keluarga Kuki dan Kuzumi mencoba untuk pergi, Mai menghentikan mereka. Kuki Dono, Kuzumi Dono, tunggu sebentar. Futatsugi Dono, apa ada masalah? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kalian berdua. Apa kau bersedia meluangkan waktumu sedikit? Kepala keluarga Kuki dan Kuzumi mengangguk. Saat anggota lain dari 18 rumah asisten telah selesai keluar, hanya Ten Master Clan tersisa, juga dengan 2 keluarga yang memiliki angka 9 untuk total 12 nama. Apa yang ingin kau tanyakan kepada kami? Futatsugi Dono, biarkan aku mengambil alih mulai dari sini. Orang yang menghentikan Mai adalah Shippo Takumi, anggota terbaru dari Ten Master Clan. Kuki Dono, Kuzumi Dono, walaupun keluargaku diberi kehormatan untuk menjadi bagian dari Ten Master Clan, sejujurnya kami tidak memiliki angka yang dibutuhkan untuk memenuhi misi kami. Biasanya kami akan mengawasi area Kyoto dari Kudo Dono, tapi tugas ini terlalu besar bagi keluargaku sekarang. Dalam masalah itu, mengapa kau tidak meminta bantuan Yosuba Dono atau Futatsugi Dono? Jika Kyoto bermasalah, maka Ichido Dono juga bertanggung jawab tentang area ini. Takumi menggelengkan kepalanya dengan senyuman terhadap penawaran oleh kepala dari keluarga Kuki. Ini juga sebuah ide. Namun, aku ingin keluarga Kudo untuk melanjutkan pengawasan Kyoto. Shiga dan Semenanjung Ki, tentu saja keluarga Shippo tidak berencana untuk hanya membuat permintaan. Aku ingin semua orang yang memiliki angka 9 meminjamkan kekuatannya kepada keluargaku. Setelah momen di mana mata terbelalak, kepala keluarga Kuki dan Kuzumi tersenyum lebar. Baiklah, kami mengerti. Aku akan mengkonsultasikannya masalah ini dengan Makoto-sama. Kami pasti akan mendapat jawaban positif. Aku bergantung pada kalian. Takumi membungkuk dengan dalam. 2 kepala keluarga Kuki dan Kuzumi juga membungkuk dengan sopan. Setelah kepergian mereka, suasana hati yang agak santai melayang di ruangan konferensi. Baiklah, mari kita mulai lanjutkan konferensi Master Clan. Sebuah rencana balasan pada ideologi humanis, bukan? Perkataan Mai mengundang pertanyaan ini. Tidak, sebelum itu kita membicarakan kapal mencurigakan yang terlihat di sekitar Izu. Orang yang mengatakan itu adalah Goki. Ichijo Dono, tidak perlu terburu-buru sekarang, bukan? Walaupun Isami menegurnya dengan ekspresi terkejut. Jika itu kapal teroris, aku tidak dapat membayangkan sisi lain, akan tetapi menunggu. Goki tidak menghasilkan apapun. Aku tidak mempersalahkan hal itu, Ichiwa Dono. Orang yang menjawab itu adalah Koichi. Lalu mari kita dengarkan tentang masalah ini. Walaupun sikap Koichi sama seperti biasa, tampaknya Goki tidak ingin berhubungan dengannya lagi. Untuk seseorang seperti Goki, komunikasi rahasia dengan musuh merupakan alasan yang tak termaafkan. Tidak ada reaksi saat mencari penyihir di kapal pengangkutan yang koordinatnya diberikan Yosuba Dono. Tidak senjata atau amunisi ditemukan di kapal itu. Apa kau menemukan sesuatu? Ada kemungkinan bahwa peledak ditransportasikan. Karena ini juga mungkin bahwa kapal itu akan digunakan untuk tujuan melarikan diri. Kita berencana untuk tetap memantau. Bagaimana dengan pergerakan USNA mengambil momentum Goki? Kali ini kesempatan Katsuto untuk bertanya kepada Koichi. Seorang agen telah dikirim. Dengan kata lain, kelompok yang telah mengkhianati USNA telah ditemukan, tapi mereka tidak bijaksana dalam hal ini. Ini mungkin bahwa tugas ini bukanlah perintah dari pemerintahan USNA sendiri. Dengan kata lain, pemburu favorit mereka berkeliaran, bersembunyi di suatu tempat. Informasi pesiar yang diterima Yosuba Dono telah dipastikan berada di laut. Dia dapat secara tidak terduga bersembunyi di situ. Mendengar jawaban Koichi, Isami menunjukkan ekspresi termenung. Jika ini laut, apa aku harus pergi dan melihatnya? Akan mungkin untuk mengkamuflasekan menjadi sebuah kecelakaan menggunakan alasan bencana alam. Masalahnya bukan pada pemburu USNA, tapi teroris yang telah menyusup ke negara. Pada tawaran Isami, Atsuko mengeluarkan opini yang benar-benar berlawanan.
Ini memang masalahnya. Kita tidak memiliki bukti dari kehadiran mereka di saat yang sama. Tapi kita juga tidak memiliki bukti tentang absennya mereka. Ini benar-benar mengkhawatirkan bahwa kita bahkan tidak tahu jika mereka mengintai. Raizo mendukung argumen Atsuko. Mereka mungkin bahkan menargetkan pertemuan dan Master Clan untuk semua yang kita ketahui. Ini pasti adalah sebuah kebetulan, namun ini kebenarannya. Segera setelah Raizo mengatakan ini, sebuah suara yang sangat kuat dengan getaran kuat menyerang ruang konferensi. 5 Februari 2097. Ini sekarang waktu istirahat antara periode kedua dan ketiga di SMA 1. Sebuah suara dengungan keluar dari kantung Tatsuya saat dia sedang menuju ruang praktek. Ini adalah suara sinyal darurat. Mengeluarkan terminalnya untuk memastikan isinya. Kau dapat membaca wajahnya bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Maaf, pergilah dahulu tanpaku. Tatsuya meninggalkan teman sekelasnya, di antara adalah Mizuki, dan berlari menuju ruang praktek. Tatsuya yang menerima izin dari gurunya Jennifer Smith untuk pulang lebih awal, bertemu Miyuki dalam jalannya ke gerbang utama. Onisama juga menerima sinyal darurat. Miyuki yang wajahnya sudah kehilangan warnanya, bertanya kepada Tatsuya dengan kalimat pendek. Ayo pergi. Tatsuya menjawab bahkan dengan jawaban yang lebih singkat. Walaupun Miyuki mengangguk dan baru saja akan mempercepat jalannya, sebuah suara terdengar memanggilnya dari belakang. Minami muncul dari pintu masuk ditemani teman sekelasnya, Saingusa Kasumi, juga saudaranya, Izumi, dan yang terakhir Shippo Takuma. Semua dari mereka berhubung dengan Ten Master Clan. Semua dari mereka kecuali Minami berhubung darah dengan Ten Master Clan. Miyuki-senpai, Izumi beralih menuju Miyuki. Izumi-chan juga. Jadi ini bukan alarm palsu. Miyuki mengangguk kepada pertanyaannya. Izumi mulai gemetar tak terkendali. Kita akan melihat apa yang terjadi untuk diri kita sendiri. Bagaimana dengan kalian? Tatsuya yang selangkah di depan bertanya kepada anak kelas 1. Aku ikut juga. Takuma segera menjawab. Kami juga ikut. Kasumi memegang tangan saudaranya dan gemetaran. Minami mendekat kepada Miyuki, jadi dia dapat membuat perlindungan padanya saat terjadi apa-apa. Memimpin kelompok, Tatsuya dan 5 orang lainnya segera pergi ke stasiun. Di saat yang sama di SMA 3, Masaki, ada apa? Masaki berlari keluar kelas setelah minta izin untuk pulang lebih awal. Kichijoji yang mengejarnya sampai dia kehabisan napas bertanya seperti itu. Ayahku diserang, bahkan menyesal waktu yang dihabiskan melihat ke belakang. Masaki menjawab. Sebuah serangan, tapi sekarang seharusnya sedang di tengah konferensi Master Clan. Aku mengatakan bahwa konferensi Master Clan adalah korban dari serangan teroris. Apa katamu? Melihat Kichijoji kehilangan kata-kata, Masaki berbalik. Aku tidak yakin apa yang benar-benar terjadi. Hanya dari sinyal darurat. Aku hanya tahu bahwa dia masih hidup. Aku akan menuju ke tempat itu dengan helikopter. Aku mengandalkanmu untuk menjaga Akane dan yang lain. Baiklah, aku mengerti. Berhati-hatilah Masaki. Ya, aku tahu. Masaki bukan menuju rumah. Dia menuju ke lapangan helikopter perusahaan. Di saat yang sama, di Universitas Sihir, Saingusa, ada masalah. Selama pelajaran yang dalam bentuk debat, guru perempuan memanggil Mayumi. Maafkan aku sensei, bisakah aku berbicara denganmu sebentar? Dengan ekspresi gelap di wajahnya, Mayumi berjalan dengan cepat ke meja dosen. Dia diam-diam menunjukkan terminalnya kepada dosennya yang masih menampilkan sinyal darurat. Baru saja saat dosen itu akan menaikkan suaranya, dia berhasil untuk menjaganya dalam kontrol dengan gesturnya. Dia lalu mendekat ke telinganya. Aku tahu bahwa orang-orang dari keluargaku gelisah. Kakakku mungkin akan pergi ke tempat kejadian. Aku akan kembali ke rumah dan mencoba menenangkan semuanya. Dosen itu mengangguk dengan wajah serius, tidak membiarkan teman sekelasnya merasa ambigu. Mayumi menyatakan dengan senyum dan sedikit permintaan maaf bahwa dia harus pergi untuk urusan keluarga. Ledakan terjadi tepat di belakang pintu konferensi. Api merah mengenai dinding, namun api itu dapat segera dimatikan. Jumonji Dono, bagus. Tidak ada satupun anggota Ten Master Clan yang terluka. Panas dan dampaknya telah sepenuhnya dihambat oleh pelindung anti panas milik Katsuto. Mutsuzuka Dono juga, seperti yang diharapkan. Penghapusan api dilakukan oleh manipulasi panas milik Mutsuzuka Atsuko. Untuk penyihir dengan angka 6 mematikan api yang bahkan tidak dapat melelehkan besi adalah permainan anak-anak.
Kita mungkin seharusnya menuju ke pintu keluar. Jika kita tenggelam hidup-hidup, akan lebih baik kalau kita untuk melarikan diri. Sementara Futatsugi Mai telah menghentikan oksidasi struktur dari panas sehingga tidak akan ada penyebab asap beracun. Dia membuat komentar itu dengan suara tenang. Setuju, sepertinya bom bunuh diri skala besar telah terjadi. Selagi Mitsuya Gen memiliki beberapa sihir yang siap, dia mengangguk pada perkataan Mai. Boneka teroris mengerikan cara mereka melakukannya. Goki mendecakkan lidahnya karena menggunakan manusia sebagai boneka untuk melakukan tindakan. Menggunakan sihir atau obat-obatan untuk membuat boneka manusia dari manusia. Ada juga cara untuk menghilangkan seseorang dari kontrol dengan sihir. Apa yang Goki rasakan adalah yang terakhir, sebuah sihir yang mengendalikan daging. Dia merasakan kehadiran di lobi lantai pertama, serta koridor. Setiap lantai yang bergerak lambat, hal itu tampaknya akan menurun. Meskipun keluarga Ichijo dan penyihir angka 1 ahli dalam sihir yang mengganggu dengan daging dan tubuh, sihir yang memanipulasi gerakan tubuh selalu dilarang. Merasakan bahwa lantai akan segera runtuh, Yatsushiro Raizo mengeluarkan sihir kontrol gravitasi. Ini tidak dapat dibandingkan dengan sihir terbang, dan mengangkat sebuah area sebesar ini yang kehilangan semua dukungan membutuhkan usaha yang sangat besar. Mari kita bergegas. Semuanya mengangguk pada perkataan Koichi, Maya, Mai, dan Atsuko meninggalkan ruangan. Seluruh penyihir bersenjata di luar sebagai kelompok. Membidik pembom yang berkeliaran di koridor, Ichijo Goki melepaskan repucure. Mereka bukan pelaku bom bunuh diri, mereka hanya mayat yang dimanipulasi membawa bom. Aliran penghinaan yang Goki yang baru saja meledakkan dengan mayat untuk menghalangi prosedur peledakannya. Itu Mitsuya Gen dan Saingusa Koichi yang tercepat dalam mengambil tindakan terhadap pelaku bom. Ada teknik yang awalnya yang memungkinkan orang untuk melakukan hingga maksimum 9 rangkaian sihir yang berbeda pada saat yang sama. Kemudian menyimpannya untuk digunakan bersamaan. Seketika melepas mereka semua. Speed Loader menggunakan Octet. Koichi memungkinkan dia untuk mempertahankan 8 sihir berbeda dari 4 sistem yang berbeda. Itsuwa Isami dan Shippo Takumi tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Ini akan sulit untuk mengendalikan media massa tentang kejadian ini. Gen mengeluh selagi menghadapi musuh. Saya kira kita tidak punya cara untuk menipu mereka sama sekali. Sementara memadamkan dinding api, Atsuko membuat komentar dengan nada pasrah. Meskipun kami berhasil mendapatkan foto dari fakta bahwa itu adalah mayat yang memegang bom, aku pikir mengungkapkan ini ke publik akan memiliki efek yang cukup negatif. Isami yang telah menyerah pada harapan mendapatkan giliran pada melakukan apa-apa, dia setuju dengan mengambil foto. Namun aku ragu dengan sengaja melukai diri kita sendiri akan cukup membantu. Mendengar perkataan Maya, Raizo mengangkat bahunya. Bagaimana kalau kita bersembunyi sampai api mereka dingin? 5 Februari 2097 Masehi, jumlah korban teror bom Hakone menjadi 22. Dan ini menjadi bencana dengan korban sebanyak 34 orang. Selanjutnya jumlah orang tak terluka 33 orang. Jumlah penyihir diantaranya mereka ada 27 orang. Kritik paling kasar datang dari opini publik, dari mereka yang mengklaim penyihir telah memprioritaskan diri mereka sendiri di atas orang lain. Oke guys, pembahasan kita di light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-17 ini selesai ya sampai di sini. Dan kita bakal lanjut lagi di volume selanjutnya yaitu volume 18. Oke, see you next time di volume selanjutnya. Bye bye.